Langit Beijing tampak kelabu pagi itu. Bukan karena polusi, tapi karena keputusan yang akan mengguncang rantai pasokan dunia. China resmi memperketat kontrol ekspor rare earth, logam langka yang jadi urat nadi teknologi modern. Dari ponsel di tangan kita hingga jet tempur di langit, semua bergantung pada logam kecil yang kini hanya bisa keluar dari China lewat izin ketat pemerintah. Dunia menahan napas. Bukan sekadar ekonomi, ini strategi. Beijing tahu, rare earth bukan sekadar komoditas. Ini adalah senjata geopolitik dalam perang dingin abad ke-21. Dengan satu peraturan baru, China menutup pintu bagi ratusan perusahaan asing. Setiap gram logam tanah jarang kini diawasi ketat, setiap ekspor memerlukan lisensi, dunia barat panik. Washington menyebut langkah ini ancaman ekonomi, tapi bagi Beijing, ini balasan yang elegan atas tarif dan sanksi teknologi Amerika. Di ruang gelap markas industri pertahanan, para analis menatap peta rantai pasokan global yang mulai runtuh. Tanpa rare earth, mesin berhenti, radar lumpuh, chip tak bisa dibuat. Di sisi lain, pasar dunia bergetar. Harga neodymium, dysprosium, dan yttrium melonjak tajam. Negara-negara berlomba mencari sumber alternatif. Tapi tambang di Afrika dan Amerika belum siap. China sudah memperkirakan ini. Sejak 1981, mereka menguasai lebih dari 70% produksi global rare earth. Dunia kini sadar. Mereka terlalu bergantung pada satu negara. Sebuah pabrik chip di Taiwan terhenti, jalur produksi macet, para teknisi hanya bisa menatap layar kosong, karena satu izin ekspor dari Beijing belum keluar. Lisensi ekspor menjadi kata paling ditakuti di dunia industri teknologi. Setiap perusahaan menunggu berharap izin dari Beijing tak ditolak. Di balik langkah ini, tersimpan pesan. China tak lagi bermain defensif. Mereka menegaskan, dalam ekonomi global, kekuatan tak lagi diukur dari senjata, tapi dari mineral. Negara-negara barat membalas dengan janji, membangun tambang baru, memperluas riset daur ulang logam langka. Tapi semua tahu, proses itu butuh waktu bertahun-tahun. Sementara itu, perusahaan semikonduktor Jepang, Korea, dan ASEAN mulai menurunkan produksi. Dunia digital melambat, bukan karena perang senjata, tapi karena krisis logam kecil. Di Afrika, pawana investor baru berdatangan. Negara-negara seperti Kongo, Tanzania, dan Namibia menjadi incaran. Dunia mulai berebut rare earth, seperti dulu berebut minyak. Namun tambang bukan solusi cepat. Banyak yang butuh infrastruktur, teknologi pemurnian, dan stabilitas politik. Semua hal yang saat ini sulit ditemukan. Sementara itu China diam. Mereka hanya mengeluarkan satu pernyataan singkat. Sumber daya strategis harus dijaga untuk keamanan nasional. Di Washington, kalimat itu dibaca sebagai ancaman. Di Brussels, sebagai peringatan. Di dunia industri, sebagai bencana. Para diplomat Eropa mulai bergerak. Mereka menawarkan negosiasi, meminta Beijing melonggarkan aturan ekspor. Tapi jawabannya tetap sama. Izin hanya melalui pemerintah pusat. Media internasional menyebutnya Rare Earth War. Sebuah perang tanpa peluru, tapi efeknya bisa menghancurkan ekonomi global. Sementara itu, di tambang bautu, ribuan pekerja tetap menggali, memurnikan, dan menumpuk logam langka yang kini nilainya melebihi emas. Ironisnya, logam kecil itu menjadi simbol ketegangan besar antara kebangkitan China dan ketergantungan dunia. Pasar saham semikonduktor anjlok, perusahaan teknologi terbesar kehilangan miliaran dolar hanya dalam hitungan hari. Jika dunia ingin chip, drone, dan radar, ujar analis, mereka harus bicara dengan Beijing. Dunia sadar. Mereka tak bisa berperang tanpa izin China. Di ruang rapat tertutup Gedung Putih, strategi baru dibahas kayak dari pembentukan aliansi, tambang global hingga embargo balasan. Tapi waktu terus berjalan. Sementara itu, China memperluas pengawasan. Kolaborasi teknologi rare earth kini harus dapat izin langsung dari pemerintah pusat. Tidak ada celah. Langkah itu bukan hanya soal ekonomi, tapi simbol kontrol penuh atas masa depan industri global. Dalam diam, Beijing menyiapkan peta baru dunia, di mana kekuasaan ditentukan bukan oleh minyak atau dolar, tapi oleh logam tanah jarang. Para ekonom menyebut ini era baru geopolitik sumber daya. Dunia digital akan melambat bukan karena krisis energi, tapi karena kekurangan mineral. Langkah China ini menjadi peringatan keras. Di abad ke-21, yang menguasai bahan baku menguasai masa depan. Kini dunia punya dua pilihan, tunduk pada aturan Beijing, atau menemukan jalannya sendiri di tengah gelapnya rantai pasokan global.
Perang tanpa senjata telah dimulai dan rare earth adalah pelurunya.